Halo guys, perkenalkan nama saya Azwa Khalidatul Syafia. Biasanya saya dipanggil Azwa. NIM saya 2410802038. Saya dari kelas B dan saya dari Perbankan Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi linear. Nah, jadi fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dan variabel lainnya. Dan yang kedua, ada sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dan yang ketiga itu ada variabel adalah unsur pembentukan fungsi yang mencerminkan atau mewakilkan faktor tertentu dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Dan yang keempat itu ada koefisien, yaitu bilangan atau angka yang terkait pada terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Dan yang terakhir ada pun konstanta, yaitu bilangan atau angka yang diturunkan membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Dan yang kedua itu ada notasi. Nah, notasi adalah sebuah fungsi secara umum. Ini untuk caranya, contohnya Y sama dengan F kurung buka X sama dengan 5 ditambah 0,8X, yang merupakan fungsinya X, besarnya kecilnya nilainya Y, dan tergantung pada fungsi terhadap nilai X. Y-nya merupakan variabel dependen. 5 adalah konstanta yang ini, terus yang 0,8 koefisien, itu koefisiennya, dan variasinya X adalah variabel. Jadi X-nya itu adalah variabel independen. Dan selanjutnya ada fungsi linear. Nah, fungsi linear atau fungsi berderajat 1 adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Yang kedua ada bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan A ditambah B X, di mana A adalah penggal garisnya. Jadi penggal garisnya sumbu vertikal Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Selanjutnya ada fungsi permintaan dan penawaran. Teori permintaan: jika harga suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong peningkatan permintaan. Nah, ini contoh caranya. Dan yang kedua itu adalah teori penawaran. Jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Nah, dan ini adalah contohnya juga. Selanjutnya ada contoh kurva permintaan dan penawaran. Nah, di fungsi permintaan itu yang garisnya ke atas itu contohnya ada P, itu adalah harga, jadi harganya itu yang ke atas, dan yang di garis lurus itu adalah Q, itu adalah jumlah harganya tersebut. Selanjutnya di fungsi penawaran itu yang P, itu sumbunya itu lebih ke bawah, jadi lebih sejajar, sedangkan kalau yang Q itu jadi perbedaannya sangat berbeda ya teman-teman. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Nah, pasar suatu jenis barang dikatakan berada dalam keseimbangan equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. QD sama dengan QS, jadi sama-sama sejajar. Dan secara grafis, keseimbangan ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Dan yang ketiga ada pada posisi keseimbangan ini tercipta harga keseimbangan equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quantity. Jadi sama-sama sejajar antara QD dan QS tersebut. Nah, jadi di sini saya ingin menggunakan contoh kasus keseimbangan pada pasar beras. Nah, di pasar tradisional, permintaan dan penawaran beras per minggu digambarkan oleh dua fungsi berikut. Fungsi permintaan itu QD-nya 100 min 2 PQ min D sama dengan 100 min 2 PQD sama dengan 100 min 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan QS sama dengan 20 ditambah 3 PQ min S sama dengan 20 ditambah Q
ditambah 3 PQS sama dengan 20 ditambah 3P, di mana Q DQ min DQD sama dengan jumlah permintaan dalam ton, QSQ min SQS sama dengan jumlah penawaran dalam ton, PPP harga per kilogram beras dalam ribuan rupiah. Menentukan harga keseimbangan P dan jumlah keseimbangan Q di pasar. Nah, ini adalah contoh dalam keseimbangan pasar. Selanjutnya, itu untuk mencari titik keseimbangan pasar, kita menyamakan fungsi permintaan dan penawaran. Contohnya seperti ini. Dan sekarang kita cari jumlah keseimbangannya. Jadi jumlah keseimbangannya itu menggunakan nilai P sama dengan 16P sama dengan 16 pada salah satu fungsi, misalnya fungsi permintaan. Nah, di dalam permintaan ini jumlah keseimbangannya itu memakai cara yang ini, yang di atas ini itu jadinya adalah 68 ton. Jadi kesimpulannya, harga keseimbangan beras di pasar adalah 16 kg. Jumlah keseimbangan beras adalah 68 ton per minggunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.